Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naparin Muhammad, dan di video kali ini saya akan menunjukkan atau mereview aplikasi kasir yang bagus, lengkap, aplikasi kasir yang bagus, lengkap, dan juga bisa untuk pencatatan akuntansi, sehingga nanti di akhir periode Anda bisa melihat laporan keuangan di dalam usaha Anda. Jadi aplikasi kasir ini sudah saya gunakan untuk bertransaksi dalam usaha saya. Jadi saya sudah menggunakan sejak, kalau tidak salah itu sekitar 2017, sekitar 5 tahun ya, 19, 20, 21, 22, sekitar kurang lebih 4 tahun lebih saya menggunakan aplikasi ini. Dan alhamdulillah aplikasinya bagus. Mungkin ada kekurangan sedikit, tapi saya rasa ini yang paling cocok. Kelebihan yang paling saya sukai adalah aplikasi ini itu dia dalam segi biaya memang ada pembayaran ya, bukan aplikasi gratis. Tapi kalau dibandingkan dengan aplikasi yang lain, itu pembayarannya per bulan atau per tahun. Dan kalau aplikasi yang saya pakai ini pembayarannya cuma satu kali bayar. Dulu saya beli harganya itu awalnya itu 300.000. Nanti 300.000 itu dapat 3 kode aktivasi. Nah, maksudnya apa? 3 kode aktivasi ini jika kalian mau menggunakan aplikasi ini di beberapa komputer, misalnya 2 komputer, berarti menggunakan 2 kode aktivasi. Kalau kalian cuma menggunakannya pada satu komputer, jadi yang digunakan cuma 1 kode aktivasi saja. Jadi kalau dihitung-hitung itu 300.000 dibagi 3 kode aktivasi, berarti satu komputer itu cuma 100.000 saja pada waktu itu saya beli ya. Tapi untuk update harga sekarang di tahun 2022, saya cek harganya kemarin itu 500.000, dapat 3 kode aktivasi. Tetap saja termurah kalau menurut saya itu, dibandingkan dengan ini aplikasi yang memiliki jenis yang sama, kemampuan yang sama, dan juga dibandingkan dengan harganya yang kebanyakan aplikasi akuntansi sekarang itu aplikasinya berbayar per bulan atau per tahun, atau biaya langganan, tidak seumur hidup ya, tidak sekali bayar itu untuk selamanya, tidak. Tapi kalau aplikasi ini untuk selamanya. Cuma hati-hati aja, hati-hati jangan sampai komputer kita itu rusak. Maksudnya kalau aplikasi kita rusak atau diinstal ulang, nanti kita disuruh menggunakan kode aktivasi yang baru lagi. Jadi begitu ketentuannya. Tapi selama komputer kita tidak diinstal ulang atau rusak, kode aktivasi yang digunakan satu aja. Baik, kita langsung ke aplikasinya. Jadi kalau di menu komputer saya ini logonya, nama aplikasinya itu IPOS 4 program toko. Kalau dibuka aplikasinya, nanti tampilan awalnya seperti ini. Dia bisa mencari database yang sudah kita buat. Jadi saya review dari awal ya, saya dari awal menggunakan, kita buat database baru aja. Misalnya di sini databasenya
kita menjual apa ya, toko sembako, toko sembako. Kita buat ini database yang pernah saya buat, jadi ini toko sembako ada di akhir ya. Kita pilih database yang baru, kita masukkan usernya admin, kalau ya belum kita ubah, sama ya ini ada keterangannya user admin, passwordnya admin juga. Kita masuk, nama perusahaannya kita ganti toko sembako. Jalan Sultan Adam, Banjarmasin. Nomor HP biarkan aja. Ini bulan dan tahun memulai. Kita input tahun memulai, bulannya bulan sekarang Oktober, akhir akuntansi Desember. Langsung selesai. Nah, jadi seperti ini tampilan di awal aplikasinya. Ada master data, pembelian, penjualan, persediaan, akuntansi, proses data, laporan, pengaturan. Ya, mulai satu-satu ya. Jadi master data ini gunanya untuk yang pertama ada daftar item. Daftar item ini untuk berguna untuk kita memasukkan produk-produk terbaru, produk-produk yang kita jual. Ada pembelian untuk selanjutnya, pembelian untuk mencatat pembelian produk dari supplier. Kalau kita mau jualan kan kita beli produk dulu dari supplier, terus nanti kalau sudah kita beli, nanti data pembelian itu akan masuk ke daftar item ini. Stoknya akan bertambah sesuai yang kita beli. Setelah stok bertambah, nanti ketika kita melakukan perdagangan usaha kita, ketika ada penjualan, kita masukkan di daftar penjualan ini. Daftar penjualan. Terus persediaan ini untuk mentransfer, salah satunya ini untuk mentransfer produk kita dari, misalkan kita punya 2 toko, jadi dari toko 1 ke toko 2 bisa kita transfer. Terus akuntansi ini untuk daftar perkiraan, itu nama-nama akun ketika kita ingin menjurnal transaksi-transaksi yang berhubungan dengan usaha kita. Misalkan kita ingin menjurnal, ini daftar jurnalnya ya, kita ingin menjurnal biaya keamanan, biaya listrik, biaya sewa toko. Nah, itu ada di pencatatan di sini. Proses data kita proses datanya. Kalau belum diproses, nanti data yang kita jurnal itu tidak masuk di laporan keuangan. Jadi sebelum kita membuat laporan keuangan, kita proses dulu, baru nanti apa yang kita jurnal akan muncul di laporan keuangan. Laporan keuangannya ada neraca, laba rugi, dan juga neraca saldo lengkap ya, buku besar, daftar jurnal ada juga, laba penjualan, semuanya ada di sini. Pengaturan umum seperti ini. Oke, baik. Jadi langsung aja kita praktekkan dari awal, dari kita memulai usaha bagaimana di awal. Waktu awal itu kita ini
Di awal halaman utama ini sudah jelas ya, ini ada alurnya, ini ada dari daftar item ke pembelian, terus penjualan, lalu proses rekap. Nah, karena kita ini namanya toko sembako, dari awal baru buat database dan tidak ada produknya, pertama kita masuk ke daftar item, kita masukkan produk, satu produk ya, kode itemnya terserah apa, misalnya kita jualan Indomie satu, Indomie goreng. Kode item ini bisa terserah kalian, bisa pakai kayak gini, Indomie goreng satu, atau menyesuaikan dengan SKU atau kode barcode di produk. Jadi fungsinya pada kemasan ya, pada kemasan produk itu kan ada kode barcode-nya yang tertera di kemasan itu, nanti dilihat angkanya berapa, dimasukkan di kode item ini. Jadi ketika kalian menggunakan aplikasi kasir ini, kalian pakai scanner barcode, ketika di scan nanti langsung masuk ke aplikasi secara otomatis, jadi tanpa perlu menginput. Ini sangat berguna sekali ketika kalian punya minimarket, akan mempercepat proses penjualan di kasir atau proses input data di kasir. Jenisnya makanan, mereknya Indomie, bisa tambah merek kalau tidak ada Indomie. Raknya bisa dikosongi atau bisa diisi, terserah kalian. Ini utama, bisa di gudang atau utama. Gudangnya juga bisa ditambah di sini di daftar, di departemen atau di pengaturan departemen atau gudang. Terus satuannya satuan dasar fisis, harga pokoknya 2.500. Harga pokok ini adalah harga ketika kita membeli di supplier ya. Barcode, oh iya ini. Jadi di sini bisa kode item, terserah menurut kode item menurut kalian. Dan untuk barcode itu bisa diinputkan di sini ya, di menu barcode. Harga jual biasanya kita jual 3.000, untungnya 20%, langsung otomatis ya. Di sini kita dalam menentukan harga jual bisa menggunakan persentase, kita isi misalkan 25%, dia langsung otomatis jadi 3.125 harganya. Bisa juga kita menentukan menurut nominalnya ya, 3.000, jadi langsung otomatis 20%. Potongan harga jual tidak ada, lain-lain. Akunting bisa menggunakan secara default yang ini aja, atau bisa kalian otak-atik sesuai keinginan kalian. Terus kita simpan, kita selesaikan. Nah, karena kita sudah menginput data, berarti kita kembali ke menu utama. Tadi kan sudah kita import data, terus kita melakukan pembelian ke supplier. Kita langsung ke menu pembelian. Suppliernya bisa ditambah, misalnya kita beli ke Indomaret, jangan, kita beli ke Pasar Antasari, kita beli Indomie tadi ya, kita masukkan Pasar Antasari, terus kita masukkan nah ini kita masukkan Indomie gorengnya satu, kita beli 100 bungkus, harganya 250 ya. Kalau 100 langsung kita isi pembayaran tunai. Nah, di sini bisa kalian pilih
Ketika kita beli ke supplier itu bisa kalian pilih menggunakan pembayaran kas atau bank, terserah, tapi saya sini milih kas. Setelah sudah tunai 250.000, kita klik simpan, kita tutup. Kita sudah melakukan pembelian ya. Terus kita cek di daftar item dan kita refresh. Ini ya, Indomie sudah bertambah 100 pieces. Nah, terus kita kembali lagi karena sudah melakukan pembelian dan stok kita sudah bertambah 100 pieces mie Indomie. Kita lanjut ke, anggap kita sedang berjualan dan kita menerima orderan dari pelanggan ya, penjualan. Kita langsung ke, bisa penjualan back office atau penjualan kasir. Kalau penjualan kasir seperti ini tampilannya, dan kalau penjualan back office seperti ini. Nah, kalau penjualan back office ini keunggulannya bisa mencetak faktur secara faktur yang lengkap ya, untuk berguna untuk ketika kita mempunyai pelanggan untuk menjual lagi. Pelanggan ya, sebut saja reseller lah, reseller kita. Nah, kalau untuk kasir itu cocoknya untuk ketika kita melayani pelanggan yang untuk mengkonsumsi sendiri atau end user ya, biasanya disebut orang. Terus Indomie kita masukkan, misalkan ini kan tadi kan ke penjualannya, ada orang beli, kita langsung ke kasir. Ada orang beli 10 bungkus Indominya, langsung otomatis 30.000 di sini ya, tertera. Langsung kita bayar, bisa tunai, pembayarannya tunai, kartu kredit, ini banknya bisa dipilih. Kita klik langsung, kita ketik 30.000, simpan dan cetak. Ini untuk mencetak nota yang bisa kita kasih ke pelanggan. Kalau tidak punya printer atau sekadar ingin mengimpor saja, kita klik simpan saja, langsung enter transaksi baru. Oke, sudah. Nah, setelah melakukan pembelian, penjualan, tentunya kita langsung ingin mengetahui laporan. Langkah selanjutnya itu kita ingin mencek laporan penjualan atau laporan laba rugi, berapa nih keuntungan yang kita buat dalam hari ini. Tentunya banyak transaksi ya dalam satu bulan, tapi kita contohkan ini satu saja. Lalu sebelum melihat laporan keuangan, kita proses dulu, proses rekap ini di bulan ini, bulan Oktober kita proses. Oke, yes. Kalau sudah, langsung kita ke laporan keuangan dan pilih laporan laba rugi. Kita pilih bulan Oktober dan kita cetak. Nah, maka dia akan tampil seperti ini. Laporan toko sembako Jalan Sultan Adam, periodenya ini Oktober. Jadi pendapatan kita tadi kan menjual 10 Indomie 30.000. Langsung tercatat di sini harga pokok penjualan atau HPP itu modal, harga modal ketika kita membeli ke pasar Antasari tadi 25.000 ya. Jadi laba kotornya adalah 5.000 rupiah. Sangat praktis kan? Sangat membantu sekali aplikasi ini untuk teman-teman. Kalau menu neraca, nah neraca ini laporan untuk melihat keadaan aktiva atau harta bagi perusahaan kita. Kas kecilnya minus 220. Oh iya,
Kas kecilnya minus karena kita tadi melakukan pembelian mie Indomie tadi ya, 2.500 100 pieces di pasar Antasari. Tadi kita belum menginputkan modal awal. Untuk mencatat modal awal biasanya dalam usaha itu kita menggunakan bisa jurnal biasa atau bisa juga kas masuk, menggunakan kas masuk. Jadi misalkan kas masuk, misalkan modal awal kita dalam berjualan itu 1 juta ya. Modal awal toko sembako keterangannya. Baterai saya habis. Oke, modal awal toko sembako 1 juta. Di sini kita pilih modal akunnya 3 juta. 1 juta. Kita langsung klik simpan. Nah, sudah masuk. Kita proses lagi, proses bulanan untuk melihat neraca tadi, laporan neraca tadi kan kita minus ya, karena kita belum menginput modal awal dalam berusaha. Nah, jadi ini, jadi laporannya jadi begini ya. Jadi modal awal kita tadi 1 juta, kita belikan apa tadi, mie Indomie 100 piece, harganya 2.500, jadi 250.000. Jadi seharusnya kas kita 750, tapi di sini 780 dikarenakan kita tadi berjualan kepada orang 10 mie Indomie harga 3.000 jadi 30, jadi 30.000 ditambah 750.000. Ini posisi kas kecil kita jadinya 780.000. Dan persediaan barang dagangan tadi kan 250. Waktu kita membeli di pasar Antasari tadi 250. Terus laku 10 karena modalnya 2.500 1 pieces, 2.500 dikali 10 jadi 25.000. Modal awal tadi 250.000 dikurang 25.000 jadi 225. Jadi posisi laporan keuangan, laporan neraca kita pada bulan ini yaitu labanya adalah 5.000. Jadi modal awal kita berjualan 1 juta, terus keuntungan dalam berjualan 5.000 rupiah. Jadi total harta pada bulan ini setelah melakukan penjualan Indomie tadi jadi 1.005.000 rupiah. Ini kalau skala kecil seperti ini memang mudah ya, maksudnya transaksinya cuma 1, tapi kita akan kerepotan kalau kayak gini kan. Bisa aja ngitung manual nih, pakai Excel atau pakai Excel, hitungan catatan manual atau gimana. Tapi kalau transaksinya banyak, kita akan kerepotan sebagai pengusaha. Nah, aplikasi ini sangat membantu sekali dalam melakukan pencatatan keuangan. Laporan keuangannya juga lengkap.
ada laporan penjualan, laba jual, ini keuangan, buku besar, oh ini laporan penjualannya seperti ini. Laporan penjualannya 30.000 tadi ya, 10 item. Ini yang rekap. Kalau yang detail seperti ini. Detail dia akan memunculkan nama produk yang kita jual. Jadi ya beginilah aplikasinya teman-teman. Bagi saya sangat membantu sekali dengan aplikasi ini. Kalau kalian mau coba aplikasi ini bisa download di situs resminya, yaitu Inspirasi Biz. Cari aja di Google Inspirasi Biz, cari iPos 4 di menu websitenya, terus di download. Aplikasi ini bisa gratis. Kalau mau untuk coba-coba, mau cek fitur-fiturnya dulu, tapi aplikasi gratisnya itu cuma untuk 100 kali penggunaan, 100 kali login. Nanti kalau sudah 100 kali kayaknya udah nggak bisa digunakan lagi, tapi ya worth it lah untuk kalian melihat terlebih dahulu fiturnya sebelum kalian melakukan pembelian pada aplikasi ini, sebelum kalian beli aplikasi berbayarnya. Jujur aja, maksudnya gimana ya, kalau kita belak-belakan aja, memang aplikasi ini tuh bisa sih di crack atau dibajak. Banyak orang jual juga yang bajakannya di internet juga, mungkin ada bajakannya, tapi ini kan untuk kita berusaha ya. Maksudnya usaha itu kita gunakan untuk menghidupi kehidupan kita. Nah, maksudnya untuk tetap menjaga kehalalan pendapatan kita itu dalam berusaha, lebih baik kita menggunakan aplikasi yang legal dan halal, sehingga usaha yang kita jalankan itu berkah, ya kan. Dan juga kita tidak menzolimi si pembuat aplikasinya ini. Dan juga harganya murah juga kok bagi kalian yang kalau dibandingkan dengan aplikasi yang lain. Tapi ya itu terserah kalian. Tapi saya berharap kalian juga menggunakan aplikasi yang tidak bajakan ya, seperti aplikasi yang saya gunakan ini. Apalagi ya, kalau kekurangan ya mungkin sampai di sini dulu ya. Kalau kalian mau tanya-tanya bisa hubungi saya via WhatsApp atau cek, bisa hubungi saya via WhatsApp atau komen aja di komentar YouTube, nanti insya Allah saya balas komentarnya. Mungkin sampai di sini aja dulu video dari saya. Saya Naparin Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
صل وسلم وبارك عليه وعلى